Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zalfa Nadia Norazani, bisa dipanggil Zalfa. Saya salah satu siswi SMP Islam Nabilah di kelas 7B. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu suku Indonesia yang bernama suku Melayu. Suku bangsa Melayu merupakan salah satu keturunan para migran di daratan Asia. Dalam sejarah kebudayaannya, mereka juga telah mengalami beberapa pengaruh peradaban, seperti Hindu, Islam, dan juga peradaban Cina dan Barat. Pada masa sekarang, populasi suku Melayu diperkirakan berjumlah sekitar 1 juta jiwa, tersebar terutama di Provinsi Riau maupun kepulauannya dan di sekitar daerah aliran sungai-sungai besar di daratan Sumatera bagian timur. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa adat istiadat suku Melayu. Yang pertama, panggilan dalam keluarga. Contoh sebutan saudara dalam keluarga pada suku Melayu yaitu anak pertama dalam keluarga suku Melayu Riau dipanggil Long atau Sulung. Anak kedua Ngah atau Ongah. Di bawahnya dipanggil Cik. Yang bungsu dipanggil Cu atau Ucu. Yang kedua, tradisi berkapur sirih. Di kehidupan masyarakat Melayu dikenal sebagai sebuah tradisi yang diberi nama dengan berkapur sirih, yakni sebuah tradisi makan sirih yang diramu dengan kapur dan pinang. Pada masyarakat Puak Melayu, selain untuk dimakan, sirih dikenal sebagai lambang adat resam dan adat istiadat Melayu yang telah menjadi suatu kepastian di dalam beberapa upacara adat kaum di rantau-rantau Melayu, dari upacara pernikahan hingga pengobatan tradisional. Yang ketiga, tradisi pakaian Melayu. Menurut adat suku Melayu, di dalam hal berpakaian hendaknya mengacu kepada asas sesuai, yakni sesuai pakaiannya, sesuai yang memakainya, sesuai cara memakainya, sesuai tempat memakainya, sesuai pula menurut ketentuan adat yang diberlakukan dalam hal ini ihwal berpakaian. Mengacu kepada ungkapan di atas menyebabkan orang-orang Melayu selalu memilih pakaian yang sesuai dengan diri dan kedudukannya, berusaha memakai pakaian dengan baik dan benar, dan berusaha agar tidak melanggar segala pantang larang dalam berpakaian, dan berusaha pula untuk menunjukkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang keempat, tradisi perkawinan. Sudah menjadi sunatullah bahwa pria dan wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan pernikahan. Selain melaksanakan kehidupan sesuai dengan ajaran agama Islam, ada tradisi umum yang diterapkan pada suku Melayu ketika melangsungkan pernikahan. Khususnya wanita Melayu, sebelum menikah, calon pengantin dilarang berpergian kecuali mendapat izin dari orang tuanya. 1 minggu sebelum menikah dilarang keras berpergian, dan juga 3 hari sebelum menikah juga dilarang berpergian. Biasanya, jika aturan itu dilanggar, maka akan berakibat fatal. Bisa disimpulkan, ada pernikahan pada budaya Melayu terkesan rumit karena banyak tahapan yang harus dilalui. Kerumitan tersebut muncul karena perkawinan dalam pandangan Melayu harus mendapat restu dari kedua orang tua, serta harus mendapat pengakuan yang resmi dari tetangga dan masyarakat. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bahasa Melayu yang tepatnya di daerah Riau. Bahasa Melayu ini tidak jauh berbeda dengan bahasa Indonesia sekarang. Malah, dianggap sebagai salah satu dasar bahasa Indonesia. Disebut juga bahasa Melayu tinggi, karena awalnya digunakan sebagai bahasa sastra oleh masyarakat Indonesia pada akhir abad yang lalu. Sebelum mengenal tulisan Latin, masyarakat ini menuliskan gagasan mereka dalam tulisan Arab Melayu atau Arab Gundul. Baiklah, setelah bahasa Melayu, kali ini saya akan menjelaskan tentang mata pencaharian suku Melayu yang tepatnya di daerah Riau. Orang Melayu di Riau ini amat sedikit yang bertanam padi di sawah, karena keadaan alamnya yang tidak memungkinkan untuk itu. Namun, sebagian kecil ada juga yang berladang. Pada masa dulu, mungkin mereka lebih mengandalkan mata pencaharian mengolah sagu, mengumpulkan hasil hutan, menangkap ikan, berladang, dan berdagang.
Tanaman mereka biasanya padi ladang, ubi, sayuran, dan buah-buahan. Kemudian mereka juga menanam tanaman keras yang sempat melambung harganya, yaitu karet. Kesenian suku Melayu di daerah Riau. Kesenian orang Melayu Riau kebanyakan bernafaskan budaya Islam. Di sini berkembang seni sastra keagamaan yang dinyanyikan pula dengan iringan musik rebana, berdah, kerompang atau kompang, dan sebagainya. Tari-tarian Melayu pernah populer pada awal kemerdekaan Indonesia. Di lingkungan masyarakat ini pernah pula lahir teater rakyat seperti Makyong, Dul Muluk, dan Mendung. Musik Melayu dianggap sebagai dasar dari perkembangan musik dangdut yang populer sekarang. Dan yang terakhir, agama dan kepercayaan suku Melayu yang tepatnya di daerah Riau. Masyarakat Melayu Riau memeluk agama Islam sejak abad ke-11 Masehi. Tetapi, dalam masyarakat ini juga masih dapat ditemui tokoh-tokoh yang menguasai ilmu goib dan keyakinan animistis yang disebut bomo atau dukun. Mereka percaya bahwa ada makhluk-makhluk halus yang bisa berubah wujud menjadi buaya putih, gajah memo, ular bidai, harimau tengkis, dan lain-lain. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang suku Melayu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.